Baik, kita lanjutkan Pak Banda. Kita geser ke Kabupaten Badung. Ini kan kalau Kabupaten Badung kita tahu memang salah satu wilayah atau kabupaten yang memiliki APBD tinggi, sangat besar, gitu kan. Nah, terkait ini bagaimana pengamatan kita secara umum, Pak Subando, terkait dengan kebijakan-kebijakan publik atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh Badung? Ya, baik, kebetulan kalau di Kabupaten Badung ini saya sering mengadakan penelitian, sering juga diajak diskusi-diskusi oleh pemerintah Kabupaten Badung, termasuk dari Litbang. Dari pengamatan saya, baik dalam diskusi yang disampaikan oleh OPD yang ada, termasuk dari Bupati, saya amati sendiri dan juga hasil penelitian. Yang pertama, ada hal-hal yang menarik untuk dicermati. Yang pertama, Bupati ini kan membranding diri sebagai Bupati yang bares, responsif, kemudian peduli kepada masyarakat, sehingga nilai brandingnya itu atau motonya dia adalah Bupati yang bares. Bares itu artinya sosial kepada masyarakat dan tidak berbelit-belit. Jadi dia membuat sebagai pantun itu adalah ikan lele, ikan mujair, tidak bertele-tele, langsung cair bantuannya. Dan itu memang dilakukan dengan benar. Artinya bantuan infrastruktur jalan, kemudian sampai hal-hal yang bersifat personal pun dibantu. Ada orang sakit, ada tunjangan orang lansia yang menunggu orang sakit juga di rumah sakit dibantu. Termasuk juga ada yang saya kaget itu membangun Berajan itu Berajan itu adalah pembangunan pura di tingkat individu gitu sampai dengan 800 juta. Banyak sekali itu bagi saya itu. Artinya mereka yang menunjukkan membuktikan branding itu memang benar dan memang tidak ada bertele-tele di situ gitu. Nah, itu di sebelum Covid. Setelah Covid ini memang akhirnya kan mengikuti kabupaten lain yang juga defisit dan tidak ada keuangan, sehingga mandek yang kemudian yang diberikan kepada masyarakat juga tidak ada. Nah, yang menarik adalah ketika semuanya sudah dihandle pemerintah, upacara sudah dihandle pemerintah, hal-hal yang bersifat yang sakit saja dihandle, orang lahir juga dibiayai segala macam. Logikanya adalah tabungan masyarakat meningkat. Kemudian masyarakat itu lebih sejahtera segala macam. Ini kok biasa-biasa saja hasil penelitiannya itu. Kok biasa-biasa saja masyarakatnya ya, tidak sejahtera amat biasa. Mereka senang dengan bantuan itu. Berarti ada sesuatu yang penting perlu disadarkan. Artinya kadang-kadang memanjakan masyarakat, kemudian memberikan bantuan yang berlebihan itu belum tentu dipakai untuk hal-hal yang produktif. Nah, itu yang pertama yang perlu saya cermati. Kemudian kedua, uangnya banyak memang Badung sebelum Covid ya maksudnya, dan mudah-mudahan nanti banyak lagi setelah ini, karena memang pariwisata Badung itu luar biasa. Nah, kita berharap nanti masyarakat itu dibuat lebih berdaya, lebih daya tahan. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita semua, termasuk juga pelajaran dari pemerintah Badung, bahwa ternyata mengandalkan pariwisata dengan uang banyak itu kadang-kadang juga ada kendala, kadang ada problem. Covid ini sudah mengajarkan kita. Nah, kalau tidak diajarkan untuk survive masyarakatnya, kemudian lebih produktif dan lebih menjaga eksistensi mereka untuk produktivitasnya, itu bisa gawat kalau hal-hal yang semacam itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Siapa tahu nanti ada problem-problem lain yang bisa menghambat tentang PAD Badung itu. Nah, karena itu maka produktivitas masyarakat bergarap, kemudian juga bagaimana memberdayakan masyarakat. Jadi tidak selalu pembangunan itu diarahkan ke infrastruktur. Tidak dimanjakan dan tanda kutip. Betul. Ya, itu. Nah, ini menarik juga kalau Pak Subando terkait dengan Badung Utara, Badung Selatan. Ini kan dulu juga sampai menjadi perbincangan. Badung Selatan dihidupkan, sekarang kita ada program untuk membangunkan Badung Utara. Terkesan ada ketimpangan antara pembangunan Badung Utara dan Badung Selatan. Sebetulnya bagaimana sih untuk mensinergikan antara Badung dan Selatan ini? Kalau dari pandangan Pak Subando? Ya, saya memang mengamati dan juga itu diakui sendiri oleh pemerintah bahwa masih ada ketimpangan pendapatan masyarakat atau perkembangan ekonomi, perkembangan pembangunan antara Badung Selatan dan Utara. Karena memang dari awal sebelum pemerintahan ini, mungkin sudah dari zaman Orde Baru, memang Badung Selatan itu dipush untuk pembangunan pariwisata. PTDC itu salah satunya yang ada di Nusa Dua itu luar biasa efeknya. Kemudian pengembangan Kuta juga sudah dari dulu terkenal dan sampai sekarang pun masih menjadi inceran. Sehingga
start sudah menang duluan itu, dan nampaknya itu berkembang terus dan akhirnya memang jadi tingkat produktivitas daerah termasuk produktivitas masyarakatnya luar biasa bagus. Saya lihat komitmen pemerintah Badung untuk mengembangkan Badung Utara itu bagus juga, ada niat, political will-nya tuh luar biasa. Tapi memang tidak seperti yang Badung Selatan. Mereka memang mengutamakan agriculture. Kemudian juga kalau pariwisata adalah pariwisata yang ekowisata. Kemudian yang berkaitan dengan pertanian segala macam itu, dan itu dilakukan sampai dengan kalau tidak asparagusnya Badung itu malah terbaik rasanya di Asia Tenggara kalau tidak salah. Kopi yang dikatakan Kintamani itu juga banyak disuplai dari Badung Utara di daerah Belok itu. Artinya mereka masih punya potensi untuk berkembang walaupun tidak sama persis dengan Badung Selatan seperti itu. Nah sekarang sebetulnya perlu ada sinergisitas nih. Nah, apa sinergisitas? Contoh realnya misalnya, di situ sudah menghasilkan kopi Badung Utara nih, sudah menghasilkan asparagus, sudah menghasilkan produk-produk pertanian lain. Ya kita buat kebijakan agar pembangunan pariwisata, hotel, restoran segala macam itu yang ada di selatan itu mempergunakan produk ini. Sayur-sayuran yang di sana suplainya dari Badung hotel. Utara. Ya, sehingga di sana produktivitasnya bagus, kemudian mereka terus berproduktivitas dan dimanfaatkan, tidak perlu kesusahan memasarkan, mereka dimanfaatkan secara baik oleh hotel-hotel, restoran dan sebagainya. Jadi mereka saling membantu. Jadi mutual simbiosis mutualismenya jalan gitu. Ini jadi bagus sebenarnya kalau bisa itu. Nah, itu satu. Kemudian patung misalnya banyak loh pengrajin-pengrajin juga. Ada Angan Take, ada di daerah Sibang segala macam pengrajin-pengrajin banyak. Nah, kenapa misalnya diwajibkan aja misalnya hotel pasang di sini dan ikut memasarkan misalnya produk-produknya pada pariwisata sehingga mereka merasa menjadi anak angkat dari perusahaan, dari pemerintah. Kemudian juga kalau bisa ya hotel-hotel berbintang itu kan luar biasa itu. Iya, menarik. Nah kalau terkait dengan peralihan lahan, Pak Subando kan utara ini lebih banyak ke agro, kemudian persawahan, perkebunan. Yang selatan ya sudahlah hotel-hotel di sana. Nah, apa yang ingin kita sampaikan misalnya terkait ya Mbok, jangan ada lagi dalam tanda kutip eksplorasi di sana dirubah lagi menjadi hotel atau apa itu peralihan lahan. Kalau terkait ini bagaimana Pak? Ya, dari hasil penelitian sebenarnya di Badung itu kan sudah over kapasitas untuk akomodasi perhotelan, villa dan segalanya itu. Sehingga pemerintah ada semacam diskusi atau wacana untuk memang membatasi jumlah itu. Menekankan kepada quality turismenya. Kita kan sangat murah. Gitu. Turis kita kan murah, nginep itu berapa? 100.000, 200.000 itu yang diikuti sekarang, apalagi di era Covid ini. Dan kemudian ternyata okupansi rate-nya itu juga rendah. Oleh karena itu kenapa tidak dimaksimalkan sinergisitas, tidak berlomba-lomba, tidak latah untuk membangun hotel, restoran segala macam itu. Sehingga pembangunan tidak banyak menjadikan alih fungsi lahan lebih baik. Nah, pariwisata di sana sebab bagus karena kan pariwisata yang dikembangkan adalah agrowisata. Logikanya adalah nggak perlu ada penginapan di situ. Cukup misalnya ya tentang mempergunakan alam itu sebagai sumber potensi untuk mengembangkan pariwisatanya karena memang agriculture jadi poinnya gitu. Nah, ini akan menjadi lebih bagus, kemudian tidak akan mengambil alih lahan yang banyak. Dan konsisten karena mereka biar tidak latah untuk membangun hotel dan villa, mereka sudah eksis karena mereka merasa dibantu dan produktif dari segi pertaniannya. Nah ini yang perlu peran pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Badung. Baik, mungkin terakhir untuk Badung, poin-poin apa yang harus dikembangkan ke depan untuk pembangunan ke depan supaya Badung tetap dalam kondisi nanti normal kembali setelah Covid. Nah, kebijakan-kebijakan publik apa yang menjadi catatan Pak Subando yang bisa kita sampaikan kepada? Maksimalkan pengembangan di pariwisata agrowisata di Badung Utara. Yang sudah dirancang, yang sudah diprogramkan dengan bagus itu harus dimaksimalkan, bila mana perlu dikasih subsidi bagi masyarakat yang mau merelakan tanah, sawahnya segala macam untuk mendukung program pemerintah. Kemudian kedua, subsidi terhadap produksinya, kemudian
memfasilitasi mereka memasarkan hasil-hasil pertanian segala macam itu. Oke. Kemudian yang lain yang penting sekali adalah banyak sekali villa-villa liar yang dimiliki oleh milik asing itu tidak terdeteksi dalam pajak daerah, termasuk juga tidak melaporkan izin segala macam itu, tidak jelas. dan itu merugikan masyarakat lokal, merugikan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan ternyata menguntungkan orang asing karena transaksinya sudah selesai di luar negeri. Kita hanya sebagai penonton. Kalau menjadikan masyarakat Badung, masyarakat Bali, masyarakat Indonesia jadi pelaku, menjadi subjek pembangunan, harus berperan dan mereka harus kooperatif ini. Jangan sampai kita dimiliki oleh orang asing dan kita tidak menikmati apapun dari itu. Betul, sepakat. Baik, ini memang poin-poin yang ingin kita sampaikan kepada Badung ya, Pak Subanda. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Saudara jangan kemana-mana, kita Sapa Redaksi On Location masih bersama dengan Pak Subanda. Untuk itu jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.